Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billah. Ashabal fadilah, ulama al-kiram, Bapak Ibu segenap jamaah sholat subuh Masjid As-Sakinah Rumah Jawa Indah ingkang Nabi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah masuk di hari yang ketiga bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan sampai selesai kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan selalu diberi kekuatan lahir batin, kesehatan, semua berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di berbagai majelis taklim mulai menjelang Ramadan sampai pada detik pagi hari ini, kami ingin tetap sampaikan tentang masalah kita patut bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah bisa menemui bulan Ramadan khususnya tahun ini, karena jelas wonten dawuh man fariha bidukhuli Ramadan arromallahu jasadahu ma'alan niron. Siapa yang merasa gembira, merasa senang kanti datangnya bulan Ramadan, orang itu jasadnya diharamkan untuk masuk neraka Allah. Kelihatannya dawuh niki sederhana, simple, enteng, namun setelah kita coba kita ukur dalam diri kita sendiri, kayaknya kita belum masuk kategori dawuh niki. Kayaknya kita belum termasuk golongan orang yang senang. Jadi sapa wonge sing seneng kanthi datangnya bulan Ramadan, kita itu kayaknya belum sampai ke sana. Belum sampai ke sini. Nyatane saya mencoba untuk menanyakan jamaah, seandainya Menteri Agama memberikan pilihan puasa tahun 2025, ada dua pilihan, hari Sabtu atau hari Senin, mungkin mau kira-kira hampir rata-rata jawabannya pilih Senin. Ini menunjukkan bahwa ternyata kita belum begitu merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Atau mungkin dibalik, untuk hari raya tahun 2025 ada pilihan antara hari Selasa dan hari Kamis. Mohon ada pilih Selasa. Jadi nek poso nek iso mundur, nek riyo maju. Ini kan berarti menunjukkan bahwa kita belum sampai pada derajat tingkatan dawuh niki. Padahal tanpa kita sadari, di saat kita semua itu suatu ketika diajak makan enak kali konco, karena pas ulang tahun misalnya, diajak makan enak karena syukuran misalnya. Dengan makan enak karena syukuran, karena ulang tahun, kadang-kadang kita di saat pamit niki mesti kan bahasanya enak. Mbok yo ngene-ngene iki yo seminggu bisa. Mbok yo nek ngene-ngene iki yo sing sering-sering. Mbok yo kalau gini-gini itu ya sesasi pisan lah. Sehingga ulang tahun itu iso yo sesasi pisan, aja setahun pisan. Karena hanya ingin mangan enak. Loh, lucu nih,
Di saat kita hanya dapat makan enak, di saat kita hanya makan gratis enak karena ditraktir oleh teman kita misalnya, niku mawon berharap jangan cuma setahun sekali, tapi nek iso sesasi pisan. Syukur-syukur seminggu pisan. Mengapa pikiran-pikiran yang semacam itu tidak berpikir sebagaimana yang didhawuhkan dalam dawuh yang lain, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Mengapa kita tidak berpikir seandainya umatku, kata Nabi, ngerti, faham dengan keutamaan bulan Ramadan, niscaya umatku akan selalu minta dalam waktu setahun itu semuanya bulan dijadikan bulan Ramadan. Kita tidak pernah berpikir ke sana. Padahal kita tahu bahwa bulan Ramadan ini annal hasanat fihi mujtamiyatun wa dzunub maghfuratun wa du'a maqbulatun. Padahal kita tahu bulan Ramadan bulan yang sangat mulia karena di dalamnya terkumpul banyak kebaikan. Kebaikan-kebaikan numpuk yang bulan Ramadan. Wa dzunub maghfuratun, dosa-dosa diampuni. Wa du'a maqbulatun, dumane sehingga kebaikan-kebaikan muncul dalam bulan Ramadan itu sangat tampak di banyak tempat. Yang awal mulanya wong iku cetil, wong iku medhi, tapi nek pas Ramadan iku bentuk luman. Minimal ya sedikit-sedikit pernah ngasih takjilan untuk berbuka puasa di masjid, di mushola, di jalan, atau mungkin nanti santunan anak yatim, santunan janda miskin, santunan janda tua, santunan janda muda, santun iki kabeh pokok niki santunan berbagi. Di saat bulan Ramadan yang mungkin jarang-jarang tadarus, jarang baca Quran, tapi di saat Ramadan semangat dalam tadarus dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi di akhir Ramadan itu keadilan ekonomi akan muncul, di mana di akhir Ramadan untuk menyempurnakan puasa kita ada zakat fitrah yang harus kita keluarkan dan disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu namanya termasuk keadilan ekonomi. Nah, sementara Bapak Ibu yang saya hormati, kita itu jarang berpikir ke sana. Ya walaupun toh tidak mungkin itu terjadi. Masa toh ulang tahun seminggu sekali, masa toh ulang tahun 11 kali, nggak mungkin terjadi. Tapi kan terucap. Mbok yao itu bahasa saya. Yo mbok yao, mangan enak iki seminggu bisa. Terucap. Tapi kita tidak pernah terucap mbok yao poso iki jangan hanya 1 bulan dalam waktu 12 bulan, tapi nek iso semua bulan selama 12 bulan itu bisa Ramadan. Walaupun itu tidak mungkin terjadi. Sama dengan misalnya begini, saya ambil contoh sederhana. Kita rumah tangga 25 tahun, mungkin terbenak atau mungkin terucap Mas, Pak, atau Pi, Papi, Papa, apa namanya, Mas, Mbok Yao. Selama saya amati, selama kita rumah tangga 25 tahun itu nampaknya dari dulu maka gini-gini aja. Tidak ada peningkatan ekonomi kita, tidak ada peningkatan kesejahteraan kita. Rumah dari dulu juga kayak gini, pakaian dari dulu juga kayak gini, makan minumnya juga kayak gini. Kalaupun toh ada perubahan mungkin hanya ganti cat mawon,
dicetok, diganti rupa, cara klambi diwenker, ndak ada rombak, ndak ada renovasi. Mbok ya ada peningkatan, sekali tempo rumah diperbaiki, direnov dan seterusnya. Kadang kita berpikir dalam hal ekonomi saja kita ingin kesejahteraannya meningkat lebih baik dari yang sudah-sudah. Tetapi kita selama ini juga jarang berpikir di dalam ibadah itu kita juga meningkat. Maksud dari dulu kita begini-begini, kalau sholat di rumah, kalau sholat nggak jamaah, kalau sholat nggak istiqomah dan seterusnya. Sekali tempo kita mencoba untuk meningkatkan mutu kualitas ibadah. Ini juga kita kadang-kadang jarang berpikir ke sana. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita mumpung diberi kesempatan untuk bisa menemui bulan Ramadan tahun ini. Monggo gunakan kesempatan bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan keutamaan. Ini kita gunakan sebaik-baik mungkin dalam rangka untuk meraih obral atau apa istilahnya, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bulan Ramadan kita tahu ada Lailatul Qadar. Karena dalam bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Ini ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam bulan Ramadan yang tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Termasuk dalam Ramadan ada sholat taraweh yang itu tidak ada di dalam bulan yang lain. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat masjid yang ada di lingkungan kita, sholat taraweh 1, 2, 3 hari sampai 7 hari, kayak setiap masjid musola nggak cukup, sampai 7 hari nggak cukup, beber kloso, beber karpet. Tapi kalau 7 hari ke atas, karpet kloso digulung, jamaah semakin maju, muda maju, ramalan muda mundur. Ini bedanya kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram semakin akhir Ramadan semakin jamaah tambah mundur. Tapi kalau Masjid Indonesia semakin mendekati hari raya akhir Ramadan jamaah tambah maju. Ini bedanya namun teman. Mono-mono ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Pokok panjenengan itu apa-apa timbang ora dari malain robu kullu lain robu ba'du atau lain robu kullu sama. Kalau kau tahu fikih bahasanya begitu. Malain robu kullu kalau kita tidak bisa berbuat semuanya. Lain robu ba'du jangan lain robu ba'du jangan meninggalkan setengah atau tidak sama sekali. Atau malain robu kullu jangan tidak sama sekali. Jadi yo ibarat sedekah ya jangan tidak sama sekali tapi ini bang orang. Tarawih walaupun kau mungkin tidak bisa genap 30 hari ya 29 hari lah daripada tidak, atau mungkin 15 hari lumayan, atau mungkin sehari ya kenemenan untuk awal. Wong namun setahun pisan kenemenan nek ora ada. Walaupun toh tarawih itu sunnah, tidak wajib, sehingga tidak perlu kita bahas secara mendetail. Kadang-kadang ada yang model tarawih cepat, ada yang kalem. Monggo itu kearifan lokal boleh mawon selama syarat rukunnya sholat terpenuhi. Kalau toh cepat syarat dan rukunnya tidak terpenuhi ya tentu tidak sah. Ya ada yang mungkin model sholat tarawih waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kaf ha ya ain shad Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim soto ha Allahu akbar. Oleh ora maca surat oleh diterusne nek ora tarawih ora apa-apa. Jadi penak. Jadi kadang-kadang malah golin
Fatihahnya lengkap, kemudian ada tumanina, ada tasyahud atau tahiyat, tidak sampai melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, boleh-boleh saja. Jadi selama terpenuhi syarat dan rukunnya, insyaallah selesai. Cuma nek kesusui selahnya, selahnya penting-penting ya. Memang kecenderungan terawih itu cepat, biasanya viral, kemudian potensi bisa menambah infak parkir, sehingga kalau saat terawih cepat, maka rame, akhirnya sepeda motor, sepeda pancal, mobil, wadah, nah ini potensi income parkirnya tambah lumayan. Nanti sing parkir tak terawih, jadi baru kayak Ramadan dari bawahnya. Nah, jadi hanya itu saja. Monggo kalau untuk mau pakai yang cepat, monggo. Misalnya pun bagaimana yang saya pahami, kalau tahiyat biasanya normalnya at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu normal. Tapi kalau di saat tarawih bisa dipakai dengan cara tidak at-tahiyatul barakatus sholawatu, tapi at-tahiyatu lillah salamun alayka salamun alayna dan seterusnya. Itu bisa dengan cara semacam itu, sehingga bacaan-bacaan itu bisa diwasolkan, bisa diwakofkan dalam arti tartil bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Nek ngoten nggih sae, tapi kira-kira seorang terawih ini sesuai, kadang-kadang ada yang semacam itu. Jadi memang jadi imam itu serba repot. Kalau matur salah satu masjid, nek dikit cepet kanggo sing sepuh sambat, nek dikit kalem sing nom yo sambat. Bagaimana punya kearifan dan kebijaksanaan ya yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu cepat, ya jangan terlalu kalem. Yang intinya pokok rukunnya terpenuhi. Misalnya pun dalam rukun fi'linya antara rukun, i'tidal, sujud, julus bainas sajdataini, itu semua harus ada tumakninah. Kudu enek menenge dulu. Aja juli-juli kaya pitik nuli napa jenenge jagung misalnya terlalu cepat sehingga kepontal-pontal, sehingga kadang-kadang makmum belum sempat tumakninah sudah bergerak ke rukun yang selanjutnya. Ini memang ini yang terjadi. Oleh karena itu sepindah malih yang terpenting di dalam ibadah puasa, pertama adalah yang harus diperhatikan adalah niat. Kemudian yang kedua, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Niat itu dalam fikih sudah banyak penjelasan bahwa niat itu artinya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang dibersamakan dengan pekerjaan. Dalam hal wudu dibersamakan dengan membasuh wajah, membasuhkan air ke wajah disertai dengan niat. Dalam hal sholat di saat takbiratul ihram Allahu Akbar, di saat takbiratul ihram disertai dengan niat. Di saat mandi dibersamakan dengan awal membasuh sebagian anggota tubuh dan seterusnya. Tetapi dalam hal tertentu senaos niat itu tidak boleh diwakilkan, tapi juga ada tempat-tempat niat yang boleh diwakilkan. Misalnya zakat fitrah untuk anak kecil boleh niatnya diniatkan oleh orang tua karena memang anak belum bisa niat. Termasuk mandi jenazah boleh yang
dimandikan itu orang yang memandikan. Mayitnya nggak perlu niat. Soalnya itu niat, dan kita tusi niat toh. Mayitnya niat, dan malah sikan tusi mencolot begini. Mau mati oleh sobah yang obah menjadi bocah. Ini hal-hal niat. Nah, sementara kita tahu puasa niatnya di malam hari, adapun pelaksanaan puasanya di pagi hari, itu termasuk bagian dari pengecualian. Karena saking sulitnya membersamakan niat dengan pelaksanaan ibadah puasa. Sing penting niat, kemudian menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun sahur itu hukumnya sunnah. Bila mana ternyata tidak sahur, insya Allah selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya tetap sah. Jangan alasan, aduh tadi malam aku nggak sahur, akhirnya nggak poso, ini modus dulu. Yora sahur nggak apa kecuali memang tidak niat, karena puasa Ramadan. Kecuali kalau puasa Senin Kamis, sehingga Senin Kamis puasa niat yang bisa dilakukan pada pagi hari. Kita tahu bahwa niat ada tujuannya, niat ada maksudnya, niat ada tempatnya, niat ada waktunya, niat ada hikmah membedakan antara tingkatan ibadah. Sama dengan puasa Senin Kamis, itu kan sunnah. Sama dengan pelaksanaan puasa Senin Kamis yang sunnah itu sami kali poso qadha Ramadan yang hukumnya wajib, atau poso karena nadar yang itu juga hukumnya wajib. Sama prakteknya. Malamnya pagi tidak melakukan yang membatalkan puasa. Sama prakteknya. Yang membedakan tingkatan ibadah itu, kalau nadar wajib, Senin Kamis itu sunnah. Yang membedakan ini wajib dan ini sunnah ada pada Kalau sering matur baca dengan awan-awan di Masjid As-Sakinah ini, ada orang yang mau masuk masjid kelihatannya kayak mau khusyuk-khusyuk, kayak mau ibadah-ibadah, kayak setelah di masjid dia itu niatnya piye? Kalau ke masjid nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, ganjaran selesai. Tapi karena mungkin dirasa di luar itu panas, enaknya masjidnya adem, AC. Ini jenenge nawaitu lil istirahat. Niatnya iso medem. Kalau yang jumbo panas, itu dia adem tok. Bukan asal ganjaran, tergantung kali niatnya. Iku mawon sementara yang saya aturaken yang pasti tunggu mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini banyak hikmah yang bisa kita ambil, sekaligus mencetak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Malik.